Hai teman-teman, saya Dinda Jasmine Arsyadi dan rekan saya Santi Irmayani dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan makna hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang bersifat universal atau tidak terikat oleh status keluarga negara manapun. Sedangkan hak warga negara ialah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, bersifat terbatas karena dibatasi oleh status kewarganegaraan yang dimiliki. Hak dan kewajiban warga negara. Terdapat dua hal saling berkaitan. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya telah dipenuhi. Misalnya, pekerja mendapatkan upah di akhir bulan karena telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja suatu perusahaan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama, sila ketahanan yang Maha Esa. Hak bebas memeluk agama dan kewajiban tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak kedudukan yang sama dalam hukum dan kewajiban mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia. Sila Persatuan Indonesia, hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional dan kewajiban menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hak bebas untuk berpendapat dan kewajiban mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah hak dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta kewajiban mengembangkan sikap gotong royong. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Hak atas kewarganegaraan pasal 26 ayat 1 dan 2, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara pasal 27 ayat 23, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28, dan kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1 hingga 2. Pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2, hak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1 hingga 3, dan kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1 dan 2. Perekonomian nasional pasal 33 ayat 1 hingga 5, dan kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 hingga 4. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu sikap egois, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, lalu ada sikap tidak toleran, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Selanjutnya kita masuk kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta, kasus pelanggaran HAM, tingkat kemiskinan yang tinggi, tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah semakin meningkat, dan penegakan hukum yang belum optimal.
Selanjutnya kita masuk ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tidak membayar pajak, dan merusak fasilitas negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama, upaya dari pemerintah, yaitu ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan, dan terakhir meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Upaya dari pemerintah tidak efektif jika masyarakat tidak melakukan partisipasi. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantas sikap kita dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati kepada orang lain. Hal tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami akan menampilkan contoh video kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu kekerasan pada siswa. Yuk kita simak videonya. Pemirsa, persoalan pendidikan bukan hal sepele, apalagi kekerasan di lingkungan sekolah terus terjadi setiap tahun. Harus ada cara jitu untuk menghilangkan tradisi kekerasan dalam pendidikan. Kekerasan pendidikan tidak hanya dialami oleh peserta didik, namun para tenaga pendidik juga mengalami hal yang serupa. Belum lama ini viral sebuah video murid yang mengucapkan kata kasar terhadap gurunya saat berada di ruang kelas. Kejadian ini terjadi di salah satu sekolah elit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, siswa tersebut dipindahkan ke sekolah lain. Kasus kekerasan siswa terhadap guru juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Tak terima ditegur, seorang siswa SMP yang kedapatan merokok langsung meremas kerah baju gurunya. Layaknya seorang jagoan, siswa tersebut bahkan sempat mendorong kepala guru dengan tangannya. Tindakan yang tidak terpuji ini lagi-lagi menunjukkan hilangnya adab di lingkungan sekolah. Ya, perubahan perilaku itu menurut saya tidak menjadi alasan meningkatnya kekerasan, tetapi bagaimana proses pendampingan dan dalam pendidikan, baik yang dilakukan di sekolah maupun orang tua, itulah yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Nah, maka sebenarnya pendidikan di sekolah dan di rumah ini harus disinkronkan, juga di masyarakat. Tak hanya guru, kekerasan di dalam lingkungan pendidikan juga dialami oleh siswa. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak sepanjang tahun 2016 hingga 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan tren kekerasan yang melibatkan perangkat pendidikan masih cukup tinggi. Data ini menunjukkan ada 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. 40% siswa yang berusia 13 hingga 15 tahun melaporkan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan teman sebaya. Kalau kemudian kasusnya itu 1 tahun tidak sampai 10, saya kira sebetulnya masih tidak besar, tetapi bukan berarti bukan suatu hal yang harus mendapat perhatian serius. Kita akan tetap melakukan perhatian. Selanjutnya, kami akan menampilkan video contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu korupsi. Yuk kita simak videonya.
Anda kembali di After 10. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 5 mantan pejabat PT Waskita Karya Persero Tbk. Kelimanya ini adalah tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya yang merugikan keuangan negara 202 miliar rupiah. 5 mantan pejabat PT Waskita Karya resmi ditahan KPK, yang 3 orang diantaranya tersangka baru, yakni mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi 3 PT Waskita Karya yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarod Subana. Kemudian mantan Kepala Divisi 3 PT Waskita Karya, Desi Aryani, serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian di Divisi 3 PT Waskita Karya, Fakih Usman. Sementara itu 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2018, yakni mantan Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, Fato Rahman, dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Resiko Divisi 2 PT Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar. Dalam kasus ini, KPK menduga kelima tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya yang merugikan keuangan negara senilai 202 miliar rupiah. KPK menyebut ada 41 kontak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek di PT Waskita Karya dalam kurun 2009 hingga 2015. Bukti yang cukup menetapkan 5 tersangka dan mulai hari ini dilakukan penahanan di rumah tahanan KPK. Atas perbuatan tersebut, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Yonto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi dengan cara kontrak fiktif yang terjadi di Divisi 2 PT Waskita Karya Persero antara 2 tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dengan dugaan terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi 2 PT Waskita Karya Persero yang kami sampaikan tadi mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 202 miliar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.